Makin ngawur aja ini Ustadz ini. Suaranya lantang, tegas, kayaknya benar omongannya. Ustadz, hei Ustadz, selumbar di mata orang bisa kamu lihat, kamu hapuskan selumbar di mata orang. Tapi balok di matamu sendiri, Ustadz, kamu tidak tahu. Kamu tidak bisa lihat balok di matamu sendiri. Tahu nggak? Taurat dan Injil itu, Taurat lah dulu saya katakan. Taurat itu ribuan tahun sebelum Al-Quran sudah ada. Di dalam Taurat itu ada nama Adam, nama Daud, nama Musa. Kok bisa ada nama itu di Al-Quran? Kisah Adam dengan kisah Adam di Al-Quran itu beda jauh. Tidak sama kisahnya. Daud juga tidak sama dengan Daud kisah di Al-Quranmu. Pokoknya kisah-kisah tokoh-tokoh di Alkitab atau di Taurat itu berbeda, tidak sama dengan kisah tokoh-tokoh di Al-Quranmu, tapi namanya sama. Artinya pasti oknum yang beda itu. Ini rumusnya Ustadz, biar kamu tahu. Saya ajari dulu kamu, Ustadz. Bisa saja nama sama, tapi kalau kisahnya beda, itu sudah pasti orang yang beda. Nama sama tapi kisahnya beda, pasti orang yang beda. Bisa saja namanya beda, tapi kisahnya sama, itu sudah pasti orang yang sama, oknum yang sama. Itulah sebabnya ya, nama-nama oknum di Alkitab, tokoh-tokoh di Alkitab kami itu sama dengan nama-nama tokoh di Al-Quran, membuat Kristen dan Islam itu bentrok, ribut terus, karena semua membenarkan Alkitabnya. Islam membenarkan Al-Qurannya, Kristen membenarkan Alkitabnya, jadi ribut. Coba nama tokoh-tokoh di Al-Quran tidak sama dengan nama tokoh-tokoh di Alkitab itu, aman, kita tidak ribut. Seperti Kristen dengan Buddha, tidak pernah ribut karena tokohnya yang beda, ajarannya beda. Jadi kamu tidak sadar, kamulah yang mencuri nama-nama tokoh di kitab orang Yahudi dan kitab orang Kristen itu, dimasukkan ke Al-Quran, padahal kisahnya beda, membuat ribut kan? Jadi sadarlah Ustadz, marilah kita saling menghormati. Sudah terlanjur namanya sama, kisahnya beda, itu tidak bisa diperbaiki lagi. Sudah terus, marilah kita mempelajari Alkitab kita sendiri, pelajari Al-Quranmu sendiri, supaya jangan ribut. Kamu tidak tahu kayaknya Al-Qurannya, selalu Alkitab kami yang kamu bahas-bahas, kamu komentari terus. Kadang-kadang kamu katakan Alkitab kami palsu, tidak dapat dipercaya, bohong. Tapi kamu gunakan juga Alkitab kami itu menjadi pembuktian kebenaran Al-Quranmu. Orang yang bagaimana Ustadz seperti ini? Apa kamu gak ingat apa yang kamu ceramahkan? Ceramahmu jadi ngawur, banyak rusak, banyak kosong. Tapi herannya, orang suka mendengar karena kamu lantang, lancar berbicara, tidak ada macet-macet seperti saya. Jadi ya, saya tidak bisa salahkan kamu, memang pintarnya disitulah kamu. Orang banyak yang, saya menyesal, orang banyak ini kok terlalu percaya kepadamu. Itulah herannya, dia tidak bisa menyelidiki sih, hanya dengar enak, ya itu sudah benar itu. Saya harap kepada pendengar-pendengar Ustadz ini yang sudah jutaan ini, sudah berpikirlah, periksalah dulu omongannya itu benar apa tidak. Itulah pesan saya melalui video ini. Terima kasih.